Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ustazah Laili Rizky Amalia, dalam program Ngaji di RRI. Seperti pertemuan sebelumnya, kita awali pertemuan sore ini dengan membaca Al-Quran bersama, dengan merotal Al-Quran juz 30, dengan beberapa irama-irama Al-Quran. Ya. Di kesempatan ini, kita akan coba praktekkan membaca surah Al-Balad dan surah Asy-Syams dengan irama Hijaz. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار muqsadah. Kita lanjutkan surat Asy-Syams. Tetap pada irama Hijaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang yang dirahmati Allah, baru saja kita sudah mempraktekkan bersama membaca Al-Quran dengan tartil surah Al-Ghasyiyah, surat Al-Balad dan surah Asy-Syams dengan irama Hijaz. Irama Hijaz adalah satu dari 7 macam irama dalam seni membaca Al-Quran. Ya. Pada dasarnya, macam-macam irama seni baca Al-Quran ini mempunyai beberapa tingkatan nada, yakni nada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Namun, ketika diaplikasikan dalam bacaan tartil, tidak harus semuanya atau tidak harus semua nada kita praktekkan. Pada umumnya, para qori-qori'ah yang membaca tartil itu memakai iramanya dengan beberapa tingkatan nada saja. Misalnya, nada sedang saja, atau nada rendah saja, atau bahkan nada rendah, sedang, atau sedang dan tinggi. Ya. Namun, tidak jarang juga yang mencoba untuk mengaplikasikan beberapa tingkatan tersebut pada bacaan murattalnya. Ya. Saudara pendengar yang berbahagia, coba kita sederhanakan irama Hijaz. Konsepnya ada berapa tingkatan ketika kita aplikasikan dalam bacaan Al-Quran. Sehingga nanti ayah bunda, saudara pendengar semuanya bisa lebih mudah ketika ingin mengajarkan irama-irama tartil kepada anak-anak atau kepada santri-santri TPQ di rumah. Jadi irama Hijaz itu kalau saya sederhanakan memakai 2-3 tingkatan dengan mengambil irama yang sedang atau yang Hijaz usul. Ya la 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 la. Ya, la. Ya. Nada Hijaz usul itu kita praktekkan pada tingkatan nada pertama pada murattal. Misalnya wasyamsi wadduhaha la 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 la. Ya, itu kita aplikasikan pada tingkatan pertama. Wasyamsi wadduhaha. Ya. La 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 la. Nah, itu sebenarnya pada tingkatan Hijaz yang kar. Tapi sebenarnya Hijaz yang usul ini bisa kita pakai di beberapa nada, di beberapa ayat. Misalnya la 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 wasyamsi wadduhaha la 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 la. Kita bisa la la. Nada yang kedua wal qamari idza talaha. Pakai di nada kedua. Pas nada turun, kita pakai di nada ketiga dalam murattal. Wan nahari idza jallaha. Begitu. Ya, berarti nada yang pertama naik, nada yang kedua miring,
Nada yang ketiga turun. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Cukup dengan 3 tingkatan, anak-anak sudah bisa membaca tartil Al-Quran dengan irama Hijaz. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Ngaji di RRI. Baik, saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, masih bersama saya, Laili Rizky Amalia dalam program Ngaji di RRI. Di sesi ini kita akan lanjutkan belajar atau mengkaji kembali hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran. Yakni adalah bab qalqalah. Apa arti qalqalah? Qalqalah itu biasanya kita memaknainya dengan cara memantul, ya. Qalqalah artinya memantul. Ada 5 huruf qalqalah yang harus dibaca dengan memantul ketika huruf tersebut disukun, ya. Yakni qat bujadin, ada 5. Qat bujadin, ya. Yang pertama adalah qaf, kedua adalah ta, ketiga jim, ketiga ba, keempat jim, kelima dal. Maka biasanya untuk diajarkan ke anak-anak disingkat menjadi qat bujadin. Qat bujadin, qaf ta ba jim dal. Seperti itu. Bacaan qalqalah dibagi menjadi 2, ya. Bacaan qalqalah ini ada 2 macam. Yang pertama adalah qalqalah sughra, yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang matinya itu asli, artinya itu memang huruf tersebut memang asli disukun, sehingga huruf tersebut harus dipantulkan atau dibaca qalqalah. Ya. Jadi qalqalah sughra itu huruf yang memang asli disukun sehingga huruf tersebut harus dibaca dengan memantul. Biasanya terletak di tengah ayat atau di tengah-tengah kalimah atau kata, ya, dalam bahasa Arab. Contohnya misalnya ada huruf qaf yang disukun pada kata yaqta'una. Yaqta'una. Ya, saya ulangi, yaqta'una. Catatannya adalah ketika kita membaca huruf qalqalah itu sebisa mungkin tidak memberikan huruf hamzah mati di belakang. Dulu biasanya ketika kita belajar waktu kecil itu anak-anak memahaminya ketika diajarkan huruf qalqalah itu ada bunyi hamzah sukunnya di belakang. Contohnya qaqiqu baq. Bisa didengar, ya, saudara pendengar? Qaqiqu baq. Baq. Di akhirnya itu diberikan bunyi hamzah sukun. Harusnya tanpa hamzah sukun karena teori ilmu tajwid qalqalah itu hanya memantulkan huruf saja tanpa memberikan akhiran hamzah sukun, ya. Maka nanti ditekankan kembali kepada santrinya di rumah atau anak-anak di rumah itu bisa membaca huruf qalqalah tanpa memberikan bunyi huruf hamzah sukun. Nah, sebelum saya lanjut kepada contoh bacaan qalqalah sughra, mari kita membaca huruf qalqalah tersebut. Kita mempraktekkan huruf qalqalah tersebut kelimanya kita praktekkan dengan bacaan qalqalah. Ya, qaf. Yang pertama qaf. Qaqiqu baqo. Qaqiqu baqo. Silakan ditirukan. Qaqiqu baqo. Qaqiqu baqo. Qaqiqu baqo. Nah, begitu, ya. Kemudian coba yang huruf ta. Tatidu baqo. Tatidu baqo. Tatidu baqo. Yang ba. Babibu babe. Babibu babe. Babibu babe. Huruf jim. Jajiju baje. Jajiju baje. Jajiju baje.
Yang terakhir huruf dal. Dadidu bada. Dadidu bada. Dadidu bada. Seperti itu, ya. Saudara pendengar bisa sambil mengamati dan mempraktekkan di rumah bahwa huruf qalqalah ini adalah hanya memantulkan huruf saja ketika disukun tanpa memberikan bunyi huruf hamzah sukun di belakangnya. Ya. Saya lanjutkan untuk contoh qalqalah sughra atau qalqalah yang berada di tengah kata dan asli hurufnya disukun. Yang pertama qaf sukun, yaqta'una. Yaqta'una. Bersama silakan. Yaqta'una. Yaqta'una. Seperti itu. Yang kedua, kita praktekkan ba sukun. Ibrahima. Wa qala Ibrahima. Iba, bukan iba. Ya. Iba, bukan iba. Bukan. Ya. Wa qala Ibrahima. Coba ditirukan bersama. 1, 2, 3. Wa qala Ibrahima. Lagi, lebih kompak. Wa qala Ibrahima. Sekali lagi. Wa qala Ibrahima. Seperti itu. Selanjutnya untuk huruf ta sukun, ya. Pada kata yutafiuna. Yutafiuna. Coba kita praktekkan. Yutafiuna. Yutafiuna. Sekali lagi. Yutafiuna. Ya. Kemudian pada huruf jim. Yaj'aluna. 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 Silakan bersama di rumah. 1, 2, 3. Yaj'aluna. 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 Bagus sekali. Kemudian yang terakhir adalah huruf dal sukun. Bagaimana ketika dal disukun, maka bacanya tetap dipantulkan saja. Yadkhuluna. 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 Ya, demikian saudara pendengar untuk qalqalah sughra, ya. Yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah qalqalah yang dibaca sukun karena diwakafkan, ya. Qalqalah yang dibaca mati atau disukun karena diwakafkan. Atau maka itu disebut qalqalah kubra. Karena dibaca wakaf maka dibaca qalqalah kubra. Contohnya pada kata iza waqaba kemudian diwakafkan menjadi iza waqab. Saya ulangi, iza waqaba diwakafkan menjadi iza waqab. Silakan bersama. Iza waqab. Sekali lagi. Iza waqab. Nah, ya, contoh yang kedua saya ambil di huruf ta, ya. Pada kata muhitun, muhitun, kemudian diwakafkan, kita hentikan bacaannya sehingga huruf ta harus disukun. Maka dibaca dengan qalqalah kubra. Cara membacanya muhit, muhit, muhitun, dibaca muhit. Baik. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian materi tajwid pada sore hari ini. Sampai bertemu besok di program yang sama, Ngaji di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.